Halo rekan-rekan Technical Audience di seluruh Indonesia, kembali lagi kita di sesi Tech Days kali ini. Kalau di video sebelumnya, rekan Khairul sudah menjelaskan mengenai perkenalan sedikit mengenai SQL Server 2012. Kali ini dia akan mendemokan beberapa hal yang menarik dari SQL Server. Silakan rekan Khairul. Terima kasih Mas Irving. Jadi di sesi sebelumnya kita sudah banyak berdiskusi tentang always on availability group ya. Nah sekarang kita lihat demonya bagaimana always on availability group ini dan improvement apa saja dibanding yang existing SQL Server. Oke. Oke, jadi contohnya ini saya punya beberapa instance SQL Server. Kalau kita lihat ini saya ada server 2, server 3, server 4, server 5. Oke. Kita lihat kondisi sekarang apakah saya sudah punya availability group atau belum. Dalam kondisi sekarang saya belum ada availability group configuration. Jadi di sini saya punya 4 database. Database 1, 2, 3 dan 4. Seperti kita sebut tadi, kalau availability group ini dia protection level di level database. Jadi saya bisa pilih misalnya database 1 dan 2 saya mau kasih proteksi availability group gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini availability groupnya masih kosong dia. Nah kita bisa configure, kita nyalakan aja wizardnya availability group. Nah dari wizard ini kita klik next, kita kasih nama. Kita kasih nama misalnya my apps. Nah terus setelah kita kasih nama, nah sekarang kita bisa pilih database mana nih yang saya mau proteksi. Saya buat highly available. Saya pilih misalnya database 1 dan 2, database 3 dan 4 saya nggak perlu proteksi karena mungkin nggak gitu mission critical lah ya. Berarti ini tergantung kebutuhan gitu ya? Tergantung kebutuhan, karena 1 dan 2 ini mission critical, saya kasih high availability group. Di sini ada yang menarik bahwa wizardnya ini juga mendeteksi apakah database ini udah meet prerequisite atau belum. Gitu, jadi kalau di versi sebelumnya kadang-kadang kita udah jalanin script capek-capek ternyata ada setting yang kelewat. Gitu ya? Jadi kita harus ulangi lagi dari awal gitu. Jadi misalnya kalau kita mau mirroring itu harus full recovery dulu. Kita udah step banyak, ternyata pas mau di restore dia nggak full recovery. Kita ulang lagi dari awal. Nah kalau ini di awal wizardnya dia udah cek dia meet prerequisite apa enggak gitu. Nah setelah yakin dia meet prerequisite kita next. Nah di sini di step ini kita menambahkan instance mana yang akan jadi replika. Ya, di kasus ini kan primary servernya ini SRV2 ini primary server. Nah saya bisa tambahkan replika, saya tinggal klik aja add replika. Nah di sini kalau udah kedeteksi ya kita tinggal klik connect, kalau belum kita ganti namanya seperti itu. Nah ini kita connect ke SRV3, sebenarnya yang ini yang di bawah ini SRV3. Terus saya bisa tambahkan replika lagi, misalnya saya mau connect ke SRV4 nih. Saya masukin SRV4. Itu bedanya apa? Ada kelihatan replika mode itu yang mana nih? Yang ya di ini ada 3. Yang ini replika mode itu ada beberapa, kayaknya ada drop down ya. Ada perbedaan. Iya betul. Bedanya apa itu ya antara automatic failover, high performance, high safety? Kalau kita bikin replika kita bisa pilih dia ini modenya mode apa, automatic failover, high performance atau high safety. Kalau automatic failover itu kan berarti dia maximum protection. Kalau ada database yang pertama down dia akan failover ke kedua transparent. Cuma kalau mau automatic failover itu kan dia mensyaratkan ada requirement network latency. Latensinya nggak boleh lebih dari 5 milisecond seperti itu. Nah kadang-kadang environment kita kan nggak sepenuhnya ideal ya. Nah dalam hal seperti itu kita bisa pilih misalnya high performance gitu. Kalau high performance itu dia akan berjalan di asynchronous mode. Berarti ketika perubahan terjadi di primary di propagate ke secondary secara asinkronus ya. Asinkronus. Ya, jadi tanpa menunggu secondary-nya commit, yang primary udah commit. Jadi ini untuk menyiasati network latency yang rendah sebenarnya. Walaupun dari sisi data integrity mungkin agak kurang bagus gitu ya. Ya kalau high safety itu berarti dia menggunakan metode synchronous.
Jadi yang di primary harus commit dulu. Yang di secondary harus commit dulu, baru yang primary commit. Ya. Itu nggak bagus kalau network latency kita sangat tinggi. Jadi ini sebenarnya tergantung kondisi kita ya, kondisi network environment kita seperti apa. Gitu. Tapi memang yang paling ideal kalau kita bisa pilih yang automatic failover. Jadi misalnya saya putuskan saya pilih high safety. Terus setelah itu saya tambah replika lagi. Saya connect ke SRv5. Nah, saya bisa kasih misalnya dia high performance atau high safety atau apa. Jadi di sini kelihatan primary saya adalah SRv2. Dia akan propagate ke SRv3 dengan automatic failover. Dia akan propagate ke SRv4 dengan high safety. Dia akan ke 5 dengan high performance. Mungkin karena di 5 ini networknya kurang gitu bagus. Atau ini adalah apa ya, kalau di skenario disaster recovery kita punya remote area gitu yang memang network latensinya betul di negara lain gitu. Jadi kalau Indonesia gempa bumi, nah di negara lain ini masih ada. Tapi networknya kurang bagus. Jadi kita pakai high performance gitu. Nah kita lanjut aja. Kita punya endpoint di sini. Jadi endpoint ini adalah point of communication, kayak pintunya untuk communication. Jadi antar servernya. Iya, antar server. Jadi kalau di SRv02 itu dia jalan di TCP port 5022 dan sebagainya. Kita sebenarnya bebas menentukan port yang mana selama port itu belum dipakai. Nah terus saya balik ke replika lagi. Saya next. Nah di sini adalah application listener-nya. Ini adalah sebenarnya high availability group listeners. Apa maksudnya? Seperti saya bilang tadi, kalau high availability group itu kan kliennya bisa connect ke server. Ketika failover dia nggak perlu tahu nih dia lagi ada di mana. Transparan di aplikasi. Transparan, ya. Jadi kuncinya di sini sebenarnya. Kita kasih listener, dia listen di 1433 itu port standarnya CSQL server. Terus ini initial data synchronization. Data akan disinkronis di lokasi ini. SRv02 share. Ini sebenarnya yang membedakan dari versi sebelumnya juga. Kalau di versi sebelumnya kita harus manual gitu, backup, restore di sana, habis itu setup synchronization gitu ya. Kalau di sini wizardnya ini udah taken care semua. Nanti akan kelihatan dari lognya sebenarnya. Nah ini seperti biasa dia akan cek semua kondisinya. Validasi ya? Ya, validasi. Nah ini dia akan sedang progressing ini dia. Dia progressing. Nah dari sini kita bisa lihat dia sedang merestore database DB01 ke SRv3. Dia sedang merestore di DB1 ke SRv4. Semuanya otomatis ya, nggak perlu manual lagi. Iya, backup restore-nya terjadi karena yang di SRv345 kan masih kosong dia, belum punya. Jadi dia restore dulu ke sana. Kita lihat prosesnya udah selesai belum. Udah selesai semua. Sebenarnya konfigurasi kita udah selesai nih. Nah cuma kan sekarang kita mau cek apa memang betul datanya udah terreplikasi ke server yang lain. Nah kita bisa cek dari sini. Ini replika saya adalah 2345, terus database saya yang diproteksi 1 dan 2, listener saya ini gitu ya. Nah terus saya bisa scroll, nanti kita cek dulu. Saya scroll ke bawah, saya bisa lihat ke database yang ada di sini. Nah ini, ini di database replikanya ya? Iya betul, iya. Jadi itu ada error? Waduh, apa ini ya? Bukan beta ya? Mungkin karena versi DB3 nih. Jadi tadi saya klik ini DB1 untuk ngelihat isinya apa, tapi ternyata apa ini? Database isn't accessible. Jadi sebenarnya ini gini, mungkin ini karena dia proteksi sistem security-nya. Default jadi, security ya? Karena ada manajemen paranoid security, jadi
di server 3 ini secara default memang nggak boleh ada koneksi ke situ. Nah itu kita bisa lihat dari kembali ke high availability group, kita lihat propertinya, ini kelihatan dia masih disallow connection semua. Oke. Nah ini kita tinggal enable aja. Oke. Itu supaya tidak sembarang Betul. aplikasi atau klien bisa kontak ke sana gitu, connect. Betul. Nah setelah enable connection, kita balik ke database yang tadi. Oke, kita cek, kita refresh dulu, kita cek. Nah sekarang kita udah boleh connect kan? Betul. Kita udah boleh connect, kita lihat tabelnya. Oke. Wah, datanya sudah tersedia. Ya, datanya sudah masuk ke sini sebenarnya. Oke. Jadi itu secara singkat demo always on availability group. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan technical audience semua yang sudah mengikuti kami. Selanjutnya nanti masih ada sesi-sesi lain yang akan menjelaskan mengenai SQL Server 2012 Denali. Terima kasih.